Salam penyu lovers, mungkin pada video kali ini kami ingin menceritakan beberapa pengalaman ya, pertanyaan-pertanyaan dari sekelas dosen terkait dengan teknologi blockchain dan kripto. Sebenarnya kalau kita berbicara kripto ataupun blockchain sebagai teknologinya, kenapa kita harus ngomong terus ke orang lain? Kenapa? Karena salah satu alasannya teknologi ini adalah sebuah teknologi yang masih baru. Itu di tahun 2009 ya teknologi blockchain diawali dengan koinnya itu bernama Bitcoin dan di tahun 2010 lah mulai aktif dipromosikan. Nah, bahkan action-action tadi, action-action sekelas dunia itu dipikirnya itu bisnis MLM Bitcoin tadi. Kenapa? Karena ingin mempromosikan karena orang tidak paham. Nah, ini dipikirnya ini ya sebuah bisnis biasa yang dia memperkenalkan skema bisnis. Ya ada referral, kemudian ada bonus dan macam-macam. Tapi disitulah usaha dari Action tadi itu untuk memperkenalkan blockchain. Termasuk kita. Kenapa adanya penyu ini salah satu tujuannya adalah untuk memperkenalkan orang-orang dengan blockchain ataupun kripto. Persoalan lain ketika orang misalnya dia udah kenal nih tentang blockchain, dia paham tentang kripto, dia beli token bukan penyu. Nggak ada masalah. Tapi dia paham. Nah, tapi kita juga bisa bandingkan tuh kan. Kita bisa bandingkan bagaimana ya kelebihan-kelebihan atau benefit-benefit ketika orang menyimpan penyu. Jadi ya itu sebuah soalan lain lah. Tapi kenapa kita menggunakan penyu? Ya ini sebagai salah satu contoh produk dari blockchain. Jadi kita harus ngomong kan, kita harus berbicara tidak hanya sebagai seperti seorang motivator yang dia menggebu-gebu memotivasi audiens, memotivasi para hadirin untuk usaha, usaha, usaha. Ternyata setelah keluar dari forum, mereka bingung kan mau ngapain. Nah, kita cerita blockchain, blockchain core misalnya khususnya kita ceritakan bagaimana kelebihannya, kemudian produknya ada. Jadi orang, aku mau simpan apa ya? Aku mau nyimpan aset kripto apa ya? Ada kita barangnya, penyu. Nah, makanya penyu lovers ini kita bukan sesuatu yang hal yang sederhana sebenarnya. Kita berbicara kripto ini sebenarnya udah high class, sudah kelas tinggi, tapi ya memang ya karena kita lagi bangun komunitas, maka semua lini, semua level dari masyarakat itu kita masuk, kita edukasi. Itu yang penting. Kita bisa edukasi blockchain, kemudian kripto kepada siapapun sehingga nanti mature ya. Ketika nanti suatu saat berpuluh-puluh tahun kemudian orang ya udah biasa ya dengan teknologi blockchain, kripto biasa, orang nggak akan cerita lagi sih. Tapi orang sudah menggunakan itu. Nah, tapi kita di hari ini kan merupakan sebuah peluang. Salah satunya kenapa kita promosi, kita sering cerita ya. Ini kita buat memang media-media baru-baru sih semua. Kemudian kita promosikan ke orang. Memang orang berpikir, apalah ini penyu gitu. Ini skema apalah, nanti bakalan seperti apalah. Makanya kita tetap terus ya penyu lover untuk mengedukasi, membuat orang itu paham ya tentang penyu. Salah satunya kenapa kita hari ini terus melakukan itu, karena ada peluang. Ada peluang yang besar. Kenapa kita tidak ajak kawan kita, sahabat kita ajak, kita pahamkan untuk bisa simpan penyu. Salah satunya karena ada peluang. Kenapa kita enggak misalnya ya udahlah Bitcoin aja kita promosikan? Karena peluangnya kecil. Harga sudah terlalu tinggi. Ya memang ya siapapun silakan sebagai simpanan aset. Tapi kita ini berbicara peluang penyu lovers. Kita tahulah sejarah bagaimana ya token sejenis meme itu menjadi sebuah manfaat yang luar biasa. Jadi penyu ini karena kita menggunakan blockchain core, jadi kan levelnya semua dari anak sekolah, dia bisa jadi tabungan aset simpanan. Jadi dia dengan uang jajannya dia simpan, dia simpan. Mudah-mudahan ketika nanti 2 tahun, 3 tahun dia lulus, sudah menjadi modal ya untuk dia bisa melanjut ke yang lebih tinggi.
Atau misalnya pedagang dari profit-profit hasil dagangnya dia kumpuli kecil-kecil, kecil-kecil. Nanti ketika harga penyu sesuai target, ya, itu akan juga bisa menambah modal usaha. Itu salah satu contohnya. Jadi ini kenapa kita mendorong di awal. Ayo coba simpan penyu sedikit pun boleh, nggak ada masalah. 5.000 rupiah itu apalah artinya penyu lovers. Anak SD pun ya mungkin adalah jajannya yang segitu ya, apalagi di kota-kota besar tuh. Ya dulu waktu kita berada di Medan kan, itu bahwa kita jumpa dengan seorang ibu dan dia nanya itu uang SPP mahasiswa waktu itu. Harga SPP saya waktu itu kan 6 bulan per semester ya, walaupun liburnya 2 bulan karena negeri. Tapi dibandingkan dengan biaya sekolah anak TK lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat. Nah, jadi apa artinya ketika orang bisa simpan? Ini sebuah edukasi. Jadi ketika kami menginformasikan tentang blockchain, tentang kripto, apalagi produknya kan udah jelas nih aset ya, aset kripto ya udah jelas, langsung simpanan. Kita promosikan itu, maka itu informasi yang berharga. Jadi sesuatu informasi itu yang bernilai, itu yang berharga. Ketika kita bisa cepat menangkap informasi itu, kita bisa tepat untuk bertindak, maka disitulah menjadi sesuatu yang luar biasa, yang sangat bermanfaat kita ke depan. Makanya ada kelas-kelas akademi ya, akademi kripto, itu bayarannya mahal. Setahun 17 juta, itu pun pesertanya puluhan ribu. Untuk apa di sana? Untuk mendapatkan informasi. Kita di Penyu, kita sudah buat legalitas. Ada PT Penyu Indotech Blockchain, kita edukasi secara gratis. Segala ilmu, semua silakan dipertanyakan. Kita ada tim-timnya. Bukan ilmu, pertanyaan apapun, ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dijawab ya dengan maksimal supaya pertanyaan itu bisa clear. Ya termasuk kita hari ini menanggapi pertanyaan dari dosen. Dosen ini ketua prodi kawan saya juga, akuntansi. Saya cerita nih untuk bisa mengedukasi ke mahasiswa. Saya share bagi-bagi terkait dengan blockchain dan kripto. Apa pertanyaannya? Itu nggak haram. Jadi saya berpikir kan, ini kita udah melalang buana cerita tentang blockchain, cerita tentang kripto. Pertanyaan baru di situ. Ini belum berenang ya. Jadi ketika itu apa tidak haram? Ini merupakan ya pemikiran yang sebenarnya ini belum belum open mind atau belum belum berenang ya, tapi udah ragu dia. Nah, di situ kebanyakan. Apalagi ya wajar ketika ya banyak sekali ustadz-ustadz atau guru-guru tokoh-tokoh agama dia bilang ini kripto haram digunakan, haram. Tapi kita search juga ya di YouTube itu mungkin pendapat-pendapat itu tahun 2002 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, udah lama. Yang terupdate nggak ada. Kenapa? Karena pada waktu itu di 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, pemerintah Indonesia juga tidak intens, tidak fokus tentang blockchain. Posisinya apa di situ? Ilegal. Nah hari ini apa yang terjadi? Pemerintah udah mendorong nih. Yuk, kita dorong anak-anak muda untuk paham blockchain. Bahkan didorong juga untuk menjadi trader. Makanya exchange di global itu semua kena blok, kena banned. Kita difokuskan anak-anak muda itu untuk bisa trading di national exchange. Kenapa? Setiap trading jual belinya dikenakan pajak oleh negara. Jadi kontribusinya besar ke negara. Bayangkan Indodax ya, kita Indodax saya cerita, itu pernah 1 bulan pajaknya itu ya hingga sampai 2 triliun. Kan luar biasa, makanya pemerintah dorong nih. Dorong, apalagi ada ucapan dari presiden, wakil presiden. Makanya ke depan kita hari ini masih konvensional janganlah. Artinya kita buka open mind ya terkait pemikiran kita. Jadi dulu saya pernah berpikir juga,
Jadi pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat yang mengharamkan kripto itu sebenarnya karena memang juga didukung oleh pemerintah. Tapi sekarang sekarang apa? Pemerintah udah melegalkan, sudah jelas undang-undang regulasinya udah jelas. Semua orang udah ngomongin itu. Jadi bagaimana dengan pendapat itu ya, tafsiran itu? Nah, jadi harus dikaji lagi kan, harus dikaji ulang. Jadi ya tentu ya silakan saja namanya sebuah pemikiran, sebuah tafsiran, it's okay. Mau haram, mau itu halal, itu kan sesuai dengan kemampuan, keilmuan yang dimiliki. Jadi itu no problem. Tapi ingat bahwa blockchain ini merupakan sebuah teknologi yang baru dan sangat mudah, sangat bayi ketika kita cerita teknologi ya. Umur 14 tahun itu sangat muda di dunia teknologi. Apalagi kita kembali ke zaman Rasul, itu tidak ada dibahas itu. Makanya ketika hari ini, ketika berbicara terkait dengan blockchain, langsung tiba-tiba itu tidak baik, itu haram macam-macam, kita sarankan kaji dulu. Kaji secara mendalam. Nah, ketika sudah dikaji mendalam, semua dipelajari, kemudian diberikan pendapat ya. Makanya fatwa itu bukan hukum yang mutlak. Fatwa itu rekomendasi, ya dianjurkan untuk mengikuti. Kenapa? Karena kan ada alasan jelas. Alasannya jelas. Tetapi ketika alasan itu tidak terbukti, ya di blockchain, di kriptonya, maka kan ini udah berbeda. Ya, itu ya bersangkutan dengan pemahaman masing-masing. Jadi ya saya agak-agak lucu juga, agak tertawa di dalam hati menanggapi ada pertanyaan seperti itu. Bukan bukan ini ngejek ya terhadap pertanyaan, bukan. Tetapi gini, sudah sejauh ini masih di pertanyaan itu gitu. Kalau misalnya kita apa itu blockchain, itu masih oke lah keren ya. Tapi ketika di pertanyaan seperti itu soalnya ini apa? Sesuatu yang ingin apa ya, menghentikan bahwa kita mengeksplor ya sebuah hal yang baru gitu. Bahkan ya di luar negeri juga sudah banyak ya menggunakan kripto ini sebagai zakat ya, sebagai infak, dan luar biasa loh. Luar biasanya ketika kita cerita Palestina, kenapa dana itu terkucur dengan mudah ke mereka karena ada kripto. Kalau menggunakan mata uang ya mungkin agak macet-macet lah. Karena dia kan melalui bank. Ya, salah satunya kekuatan di kripto itu adalah desentralisasinya. Jadi tidak ada pihak manapun yang menjadi otoritas di sana. Makanya Indonesia juga ada proyek nantinya berkaitan dengan bagaimana mata uang Indonesia ini dibangun di atas blockchain sehingga peredaran mata uang kita itu ya itu bisa terverifikasi dengan baik. Sekarang kan kita bingung sih, sebenarnya berapa sih total yang beredar gitu kan. Nah, dengan blockchain ini akan lebih mempermudah bagi pemerintah untuk bisa melacak itu. Nah, kemudian ini saya menanggapi ya beberapa terkait dengan mungkin pendapat-pendapat atau tafsiran berkaitan dengan oh ini haram nih blockchain. Tentu ya itu juga tidak sebagai kapasitas kami bahwa ini blockchain ini halal, enggak gitu. Kami berpatokan gini sih. Dalam Islam itu dalam fikih ya disebutkan gini. Disebutkan bahwa segala ibadah itu haram kecuali yang dihalalkan. Dan semua semua muamalah itu halal kecuali yang diharamkan. Kita merujuk kripto ini kan bagian dari muamalah. Jadi sudah jelas muamalah itu semua halal kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan itu aktivitasnya kecil. Nah, jadi kita jangan mempersempit umat ini ketika kita ingin berbisnis, ketika kita ingin mempelajari teknologi baru, kita ingin masuk ke dalam sebuah inovasi baru, paradigma yang bisa mengubah pemikiran kita, macet gara-gara hukum gitu maksudnya. Dan itu pun tidak fair. Ini kami kasih tahu ya. Itu mayoritas ya. Kenapa blockchain atau kripto itu haram? Pertama kita gini dulu. Kita harus sepakat bahwa
Blockchain itu nggak bisa dihukumi, itu teknologi. Nggak bisa. Karena dia teknologinya. Oke, kita harus pakai dulu di kriptonya. Nah, kripto ini produknya nih. Nah, ini bisa nggak nih? Ini haram nih, ini halal nih. Ya, itu bisa itu. Itu kita hukumi tuh. Tapi kita harus fair juga kan? Nah, ini dua ini mayoritas ini berkaitan dengan ini haram nih kripto nih. Apa itu? Pertama ya, pertama. Bahwa dibilang kripto ini nggak ada fisiknya. Nggak ada fisiknya. Loh, inilah sebenarnya nggak fair ya, nggak fair. Kenapa? Karena ya kita belajar di akuntansi, ya di akuntansi itu ada nama akun itu intangible asset atau aset tidak berwujud. Itu nggak ada fisiknya asetnya, tapi dia bernilai. Jadi kan kalau kita ini masukkan kita apalah ya kita relevankan, kita sinkronkan kan masuk tuh. Jadi kita nggak bisa berpikiran, boh nggak ada wujudnya, tidak ada fisiknya. Nah ini gimana nih? Nah makanya kita harus berpikir secara luas. Semua yang tidak ada fisiknya belum tentu tidak ada. Dan semua yang tidak bisa kita pegang ya ada bendanya bukan berarti tidak bernilai banyak contohnya di dunia ini. Makanya kita harus fair di situ kan. Nah kemudian yang kedua nih alasannya bahwa fluktuasi terlalu tinggi. Memang ya itu nyata sih karena kenapa? Karena harga dari kripto itu di market itu murni dari pasar, demand supply, hukum ekonomi tuh. Jadi nggak ada manipulasi. Kalau di saham saja itu ada tuh. Ada batasan ketika dia harus naik tinggi dan ada batasan ketika dia harus turun. Itu ada di saham. Cek saja ilmu itu di saham. Di kripto enggak. Kenapa? Karena ini memang murni market mereka berdagang. Makanya sangat fantastis. Ada kripto yang hingga naiknya itu hingga ribuan, hingga puluhan ribu dalam waktu yang relatif singkat di sini sebenarnya. Jadi kan ini kan mengantisipasi ya, berhati-hati terkait dengan dunia bisnis ini, takutnya banyak orang dirugikan. Kenapa? Karena tadi tuh membeli mungkin di harga mahal, kemudian harga jatuh. Nah, atau ya sebaliknya juga. Sebenarnya dalam bisnis itu kan memang ya untung, kalau nggak untung ya rugi. Dan di dunia kripto ini ya juga seperti itu. Dan dimanapun lah di dunia ini bisnis itu ya seperti itu polanya. Tetapi kenapa itu menjadi alasan, itu menjadi haram. Kalau kita cerita ya, cerita real aset misalnya emas, itu di tahun Pak Soekarno, Republik Indonesia yang pertama, itu 1 kilogram emas itu setara dengan 1.000 rupiah itu setara dengan 1 kilogram emas. Sekarang 1.000 rupiah itu mungkin jajanan lah ya. Mungkin permen 3 biji lah. 1.000 rupiah itu nilainya sekarang. 1 kilo emas berapa sekarang? Nah kita tarik kan. Rate-nya kita tarik pada zaman Pak Soekarno yang hanya dengan 1.000 rupiah dapat 1 kilogram emas. Sekarang kan berubah. Jadi kita tarik nih panjang nih sampai tahun 2024 nih udah jutaan persen ya harga emasnya naik tuh jutaan persen. Nah itu kalau misalnya fair menganalisanya memandangnya sama juga dengan kripto bedanya. Bedanya kan soal waktu bahwa kripto itu cepat pergerakannya jadi membuat orang kejut nih jantungan. Nah itu yang nggak tahan orang-orang nggak tahan dengan kagetan ini lihat sesuatu yang cepat tuh wah. Berbeda dengan yang lambat dia. Lambat-lambat nggak disadari, gawat juga. Makanya kita coba bagaimana ya mengedukasi dan itu saya menanggapi dari pertanyaan dari kawan saya dosen. Mudah-mudahan juga ketika pada malam waktu kemarin tuh ya, itu pertanyaannya ia lancarkan dan saya berikan nih menteri-menteri udah support nih berkaitan dengan blockchain, dengan kripto. Kemudian Indonesia juga sudah buat bursa kripto Indonesia.
undang-undangnya sudah ada, jelas semua. Nah, ketika itu dipertanyakan dengan hukumnya seperti apa, maka ya itu tentu kita harus bisa menjawab itu juga sih. Walaupun tentu bukan kapasitas, tapi pada video ini kita hanya menanggapi saja pertanyaan itu dan bukan menganggap bahwa pertanyaan itu seperti apa atau tidak. Dan itu wajar dan itu kita senang juga sih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tentang blockchain itu sangat luar biasa. Dan itu memang inti juga sih. Jadi sebagai muslim ya, itu kan harus hati-hati nih. Jangan sampai masuk ke dalam sesuatu yang haram. Tapi ingat juga, kita ini kan berbicara muamalah, bukan ibadah. Ibadah itu ya segala sesuatunya dilarang kecuali yang dihalalkan, yang diperbolehkan. Jadi dalam ibadah kita harus mengikuti sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan pedoman yang ada. Tidak boleh keluar dari situ. Karena semua sudah ada dijelaskan, sudah lengkap, jelas semua. Sampai dari tidur sampai bangun lagi. Itu sudah lengkap ibadah. Tapi muamalah ini unik. Unik, ini berkembang mengikuti perkembangan. Nah, makanya dalam ilmu bisnis itu sebenarnya ya nggak bisa juga kita praktekkan buku-buku yang sudah tidak relevan. Tahun-tahun yang lama diciptakan. Bahkan ini saya nggak cerita bukunya, nanti dikomentari. Bahkan ada sebuah buku ya bisnis yang sangat luar biasa dan itu best seller di Amerika, luar biasa. Kenapa? Karena orang mempraktekkan buku itu sukses beneran. Bisnisnya sukses sangat luar biasa. Dipraktekkan di Brastagi. Di Medan sana kalau tahu ada Brastagi tuh, itu Deli Serdang ya. Di itu kalau salah ya, itu saya lupa nanti. Itu di Brastagi dipraktekkan ilmu itu. Gagal dari buku itu. Udah bestseller gagal. Kenapa? Karena memang situasi, kondisi masyarakat itu berbeda. Nah, bagaimana juga hari ini kita harus terbuka terhadap sebuah teknologi baru yang itu juga bagian muamalah ya. Muamalah kan kita gini sih. Muamalah ini kita bisa lihat bagaimana mudorotnya, bagaimana manfaatnya. Kita bisa pilih-pilih gitu. Ya teknologi saja misalnya kita cerita nggak usah jauh-jauh Facebook. Facebook itu jadi haram. Jadi haram ketika salah digunakan. Nggak usah jauh-jauh lagi ke situ. Makan saja, makan yang halal saja itu bisa haram kalau berlebihan. Jadi disinilah sebenarnya kita sebagai umat Islam ini harus lebih apa ya, lebih cerdas lah ya di dalam menanggapi persoalan apalagi terkait dengan bisnis, terkait dengan ekonomi. Makanya kenapa kita hari ini umat Islam ya kayak mana ya? Dibilang agak ketinggalan lah di bidang itu. Kenapa? Karena tadi itu kadang dipersempit dengan hukum-hukum yang ada. Nah, padahal sementara dalam Islam sendiri berkaitan muamalah itu luas, sangat luas. Yang sempit-sempit itu kecil, aktivitas-aktivitas yang kecil. Yang itu memang udah jelas. Misalnya menimbang, ya mengurangi timbangan ya. Itu kan udah nyata suatu keburukan. Nah bahkan di zaman Nabi, di sahabat itu ada ada metode yang nggak pernah dilakukan, sebuah inovasi dalam dagang. Apa itu? Menambah timbangan, dijadikan sebagai hadiah. Jadi misalnya kita nimbang nih ya, jualan jeruk. Bu, tengok bu ini 1 kilo, saya tambah ya bu, ini sebagai hadiah. Itu strategi kan. Dan itu nggak pernah dilakukan pada zaman-zaman yang sebelumnya. Itu model baru itu yang disampaikan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh sahabat. Nah itulah sebenarnya bagaimana kita bisa umat Islam ini memperluas itu kan. Nah ini kita kan cerita, kita tadi tuh cerita itu pertanyaan soal hukum dalam Islam lah. Maksudnya kajian-kajian Islam yang memang itu sering sekali dipertanyakan dan itu luar biasa karena memang salah satu landasan kita bagaimana kehidupan di dunia ini kita berada pada koridor yang memang baik ya. Dan itu cukup luar biasa
Dan saya sangat apresiasi dengan kawan saya, dengan dosen saya yang pertanyaan awalnya itu. Tapi kadang kita ya, kadang gini, oh kita udah terlalu jauh ya bahas-bahas yang lain, tetapi lah pertanyaannya soal soal haram dan halal gitu. Oke.